dengan segala ketinggian derajat Nabi tawadhu. Maka musannif Said Ja'far menyebutkan bagian atau perbuatan yang termasuk dari sifat tawadhu Nabi. Yaksifu na'lahu, Nabi menjahit sandalnya sendiri. Nah ini nih, Nabi menjahit sandal sorangan itu termasuk sifat tawadhu. Jadi sifat tawadhu itu bukan disambet, tapi dengan kelakuan Nabi. Kalau ibarat kita presiden paling tidak 3 menjahit sandal sorangan. Jadi orang Melayu bukan subuh harinya, mana ada kita hendak menjahit sandal sorangan. Nabi itu kan arahan para presiden dari yaksifu na'lahu, itu sifat tawadhu Nabi, menjahit sandal sendiri. Maksudnya mengulah sandal surah. Karena Nabi ini memakai sandal itu sibtiyah ngaran sandalnya. Kalau kayak kita kan sandal jepit gitu, mengulah surah, yaitu sandal sibtiyah. Sandal sibtiyah ini terbuat dari kulit onta. Kulit onta itu disampah, dilapis 2, kemudian dijahit sisi-sisinya, ada di tali. Tuh, cuman sandal Nabi Sibtiyah ini jepitannya tuh 2. Kalau kita kan sandal jepit kan 1 talinya tuh, dihendak antara ibu jari dan telunjuk kaki. Kalau sandal Sibtiyah Nabi ini tali yang dijepit tuh 2. 1 dijepit antara ibu dengan telunjuk, 1 antara jari tengah dan jari manis. Jadi sandal Nabi Sibtiyah itu 2 tali yang dijepit tuh. Nah kayak itu nah, betis Nabi pemanenan itu. Di sini tali yang dijepit, dengan di tengah di sini antara jari tengah dan jari manis dijepit. Kemudian di punggung kaki ini menyatu, baru ke pinggir. Ya model-model kayak sandal jepit lah. Tapi 2 tali yang dijepit itu sandal Nabi itu murah surang saja. Jadi banyak ulama menyebutkan tentang sifat sandal Nabi. Sandal Nabi itu panjangnya 1 jengkal 2 jari. Ada nggak? Ini sandal Nabi, panjang sandal Nabi itu 1 jengkal 2 jari. Sandal Nabi itu modelnya itu tuh agak meruncing di depan. Inilah biasalah kita lihat di tangga bergambar, runcok, berhelus di tengah, ganal pulang di belakang. Jadi panjangnya sejengkal 2 jari, kemudian lebar sandal Nabi itu yang di depan dan di tengah itu 7 jari. Nah ini lah, kayak ini ganalnya sandal Nabi itu 7 jari, murah surang bang. 7 jari itu yang di tumit dan di depan. Kemudian yang di tengah kaki itu 5 jari, karena mengecil, ganal, mengecil, beganal. Jadi yang ganalnya itu tuh 7 jari, yang di tengah 5 jari. Kurang lebih itu ukurannya sandal Nabi. Itu sandal Sibtiyah. Banyak ulama yang menerangkan tentang keistimewaan sandal Nabi itu. Jadi kan banyak itu gambar-gambar yang bentuk sandal Nabi. Ada yang dijadikan bros, ada yang dikapit dengan kopiah, ada yang dikapit ke baju atau sandal. Karena memang ada ulama yang menyebutkan tentang keistimewaan sandal Nabi. Maka sebahagian dijadikan jimat. Sandal Nabi itu maksudnya tuh gambar sandal Nabi itu tuh dijadikan jimat, maksudnya tuh apa? Tabarrukan dengan sandal Nabi. Sebenarnya bukan dengan sandal itu, tapi dengan orang yang memakai sandal itu yang dia tahu. Dalam syair disebutkan oleh penyair, ya lahidhan li misali na'li nabiyyin qabbil mislan na'li la tatakabbar. Wahai orang yang melihat gambar terompahnya Nabi, ciumlah gambar terompah itu dan jangan sombong. Wal samlahu fala talama akifat bih qadiman nabiyyu murawwihan wa mukabbir.
teruslah menenggelamkan dirimu pada telapak kaki Nabi di setiap pagi dan petang. Aula tara annal muhibba muqabbila. Aula tara annal muhibba muqabbilu qalalan wa illam yalfi fihi mukhbira. Tidakkah engkau lihat pecinta selalu mencium bayangan walaupun tidak ada kabar tentangnya. Nah, jadi maksudnya tuh memuliakan, mengagungkan gambar terompah atau sandal Nabi itu tuh intinya karena cinta kepada orang yang memakainya tuh, bukan sandalnya tuh, tapi dengan orangnya. Samalah kayak orang yang lagi kasmaran, orang yang jatuh cinta, kita kan bisa suahano sang kekasih bagi sapu tangan. Padahal berapa lah harga sapu tangan? 5.000 ya. Tapi sapu tangan tuh dicium-cium, dibelai-belai, di minyak wangi, disimpani, bahkan sampai ke Tuhan masih simpan lagi sapu tangan bagian sang kekasih. Padahal berapa lah sapu tangan tuh harganya? Diminyaki, minyak aroma, dijaga. Jadi sebenarnya yang dipandang itu tuh sapu tangannya tuh gak ada nang bagian sapu tangan tuh nang dipandang. Nah, sama juga dengan terompah Nabi. Orang yang mencium-cium gambar terompah Nabi itu pada dasarnya mencium nang ampun terompah itu, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya bahwa sifat tawadhu Nabi itu menjahit sandal surang. Jahit sandal surangan. Wa yarqa'u thawbahu alladhi nahaju. Dan Nabi menambal pakaian Nabi yang sudah usang. Nah itu Nabi sekelas Nabi lah. Masih lagi menambal baju, bukan diupahkan nambal surangan. Jadi pakaian Nabi yang sudah usang nang rapit dijahit, dikurang bit dibajar, ditambal, maka bukan diupahkan nambal surat. Jadi intinya apa? Selagi layak dipakai Nabi pakai, bukan untuk kemewahan, bukan untuk tren kemewahan, tapi selagi pakaian itu masih layak dipakai, bersih, pakai Nabi. Bahkan bertambal Nabi, nambal surang kurang sekelas Nabi kayak baju bertambal banget. Itu termasuk tawadhunya Nabi, menambal pakaian surang yang memang sudah usang atau sudah rapi. Wa yahlibu syatahu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memarah dombanya. Artinya Nabi juga punya hewan ternak, domba. Air susunya hendak diminum, marah seorang Nabi. Memarah seorang susu domba Nabi. Wa yaqilul ba'ira. Dan Nabi mengikat onta. Jadi berisi unta kada disuruh orang mengikat, Nabi surang mengikat. Wa ya'rifuna tihahu. Dan Nabi memberi makan hewan tunggangannya. Jadi berisi hewan tunggangan kan Nabi banyak berisi hewan tunggangan. Himar tunggangan Nabi itu ada dari hadiah berapa tuh banyak, nanti ada disebutkan tuh. Himar tunggangan Nabi itu diberi makan disurang Nabi. Kalau ibarat kita wah ini tuh mungkin bawa sapi tulang ke pinggir jalan dan carikan rumput surang Nabi, beri makan hewan tunggangan itu sifat tawadhu Nabi. Wa ya'kulu ma'al khadim. Nabi makan bersama pembantu. Ada istilah ruang keluarga pribadi, makan samaan awan pelayan pembantu. Wa ya'jinu ma'al khadimati.
Dan Nabi mengaduk adonan, maksudnya itu mengolah, kan makanan Nabi itu roti terbuat dari tepung gendut. Nah itu kan dibanyui, diaduk dulu, umpat juga Nabi madun. Jadi bukan terima bersih, tahunya makan, kita kan gitu disediakan. Nabi kata umpat juga madun. Kalau ibadat kita di sini umpat juga mahiris sayur, menyiang ikan gitu. Empat juga Nabi nyanyi. Kalau ibadat kita di sini empat menyiang ikan, melalap sayur, mahiris bawang. Jadi Nabi itu biasa mengadun adonan tepung untuk jadikan roti itu bersama pembantu Nabi, itu biasa Nabi. Nah, empat juga adun. Wa yakhdimu nafsahu, Nabi menghadap dirinya, artinya Nabi itu melayani dirinya sendiri, melayani diri sendiri. Kadang minta dilayani oleh orang, tapi Nabi sorangan begal itu melayani diri sendiri itu. Wa yahmilu bi dha'atihi minas suqi, dan Nabi biasa membawa barang-barang Nabi dari pasar. Jadi biasa Nabi tulang ke pasar subuh dan nukar sayur, ibadat kita nukar ikan, nukar sayur, bawa kuning, biasa. Itu sifat Nabi. Ibaratnya tuh empat juga mencari di padang ikan tuh biasa aja. Nabi membawa barang bawaannya dari pasar, Nabi yang mengginting seorang. Nabi yang membawa, kada disuruh pembantu atau orang lain tulang ke pasar. Nabi tulang sorangan, Nabi yang mencari seorang. Kalau ibadat kita cari asam bawang tuh Nabi tulang sorangan mencari. Padahal sekelas Nabi itu sifat tawadhu Nabi. Padahal dengan segala ketinggian pangkat derajat Nabi, hakun aja Nabi itu. Karena hal-hal demikian itu bukan menjadikan orang itu rendah, itu menunjukkan ketawadhuan seseorang. Wa yasiru fi khidmati ahlihi ay zawjatihi fi baitihi bi siratin sariyah. Dan Nabi bekerja melayani keluarganya, artinya istri-istri Nabi di rumah Nabi dengan perilaku yang baik. Artinya apa kesibukan di rumah Nabi umpat juga masih sibuk tuh. Nabi melayani istri-istri Nabi. Kadang tahu makan guring tapi Nabi juga ikut serta mengerjakan kesibukan dalam rumah tangga, ikut serta melayani keluarga dengan perilakuan yang baik. Wa yaknisul baita, Nabi menyapu rumah. Empat juga nyapu. Mau kita kan ada imbah kawin seukuran, ada nang seukuran gede suah jepai kuting sesampo, suah nyapu rumah. Padahal biasa aja orang. Nah, Nabi itu biasa tuh nyapu rumah, itu biasa. Wa yughli thawbahu nazifan liwashihi wa karahatan liwujudi kumlatin. Dan Nabi mencuci pakaiannya karena membersihkan kotoran yang ada di pakaian. Karena Nabi benci, kada suka adanya kotoran, atau kumlah itu maknanya kutu. Artinya ada hewan, ada kotoran yang ada di baju, Nabi kada suka. Nabi bertapa surang menyapu rumah, Nabi nyapu, menyuci pakaian, Nabi nyuci, bertetapas Nabi pakaian itu.
Mungkin ada nang ada suatu jempai sabun dari kisah, ada suatu tapas nampak. Nang bini udah tapas, nang ada nang bini pembantu udah tapas. Nabi pada tapas 4 ya Nabi itu tawadhu'nya Nabi. Wa yuhibbul fuqara wal masakin ya'kulu ma'ahum wa yajlisu ma'ahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cinta dengan para fakir dan orang-orang miskin. Nabi sering makan bersama mereka. Jadi satu idang, kalau bahasa kita satu talam, satu idang, satu meja dengan fakir miskin biasa Nabi. Nabi suka berkumpul-kumpul dengan orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kalau kita ada sebagian orang tuh kayak energi gitu, mungkin karena sugihnya atau apa, tanpa uang makan awan orang susah, kayak beli gelian kan ya, energi misalnya. Nabi kata, Nabi suka berkumpul makan bersama dengan orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin, dan Nabi sering bercengkrama duduk bersama dengan orang-orang miskin dan fakir. Qala sallallahu alaihi wasallam, tawadhu wa jalisul masakin takunu min kubara'illahi wa takhriju minal kibri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rendah hatilah kalian, duduklah bersama orang-orang miskin. Niscaya ada kalian akan menjadi orang-orang yang besar di sisi Allah. Wa tukhriju minal kibri wa takhriju minal kibri, dan kalian akan keluar dari sifat sombong. Kan Nabi nyuruh, rendah hatilah, tawadhu'lah, duduklah bersama orang miskin, maka kalian akan menjadi besar di sisi Allah. Dan itu akan menjadikan kalian bebas terhindar dari sifat takabur sombong. Wa ya'udu ayyazuru mardahumul muslimina abraran kanu aw fajirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjenguk, ziarah, menemui, atau yang kita menjenguk orang-orang sakit dari mereka, orang-orang fakir, orang-orang miskin, nang gering, Nabi tutei, Nabi jenguk. Kada tunggal nang kaya atau yang bangsawan dah, nang susah-susah, nang miskin jomun yang gering, Nabi datang menjenguk ke rumah. Abraran kanu au fajirin, baik orang yang sakit itu memang orangnya baik atau orangnya jahat. Hendak baikkah orang itu, hendak jahatkah orang itu? Kalau dia sakit, Nabi mengunjungi, datang Nabi bertamu. Nah, boleh hampir apa yang dirasakan, sakit apa, datang Nabi jenguk. Mau kita memilih gitu, pas kawan akrab geri jenguk, pas nang pinang mudia lah ya kecangan dan jenguk. Dan Nabi ada pilih kasih hendak baik ke orang itu, hendak kada kan Nabi jenguk. Bahkan sering kita mendengar cerita kan, orang kafir sekalipun geri Nabi jenguk. Kan ada cerita populer ceritanya, ketika Nabi dari rumah hendak menuju ke Ka'bah, itu setiap hari Nabi menuju ke Ka'bah itu setiap hari ada si kafir ni tadi berdiri di jalan meludahi Nabi, bukan main-main, meludahi muhalafi lalu Nabi. Isok memang lamu, memang dicegatnya meludahinya Nabi. Nabi diam kan, pusuk lah ludah. Nah itu menunjukkan bahwa ludah itu tuh ada najis hukumnya. Nah, Nabi pusuk saja. Pulang dari Nabi ke Ka'bah, tawaf ibadah Nabi. Esok Nabi lalu ludahinya, esok lalu ludahinya, pokoknya langganan.
Apabila Nabi lewat di jalan itu hari-hari, lewat hari-hari karena ludahi. Pas suatu ketika Nabi lewat, dia nak meludahi itu kan ada orangnya. Aja Nabi biasanya ada aja berdirian, cokong-cokong jagain Nabi. Berbeda Nabi meludahi Nabi. Sekali pada hari itu kan ada, tukang meludahi itu kan ada. Maka Nabi cari tahu kemana nak tukang meludahi itu ada. Rupanya kabar Nabi dengar geri, rupanya orangnya. Nama meludahi Nabi hari-hari itu geri. Jadi makanya waktu itu tuh kan ada meludahi Nabi. Nabi jenguk, para Nabi geri kan? Kalau bersekat kita itu kan geri Nabi, para Nabi dijenguk oleh Nabi. Maka dengan tawadhu rendah hati Nabi itu nang kafir pun masuk Islam. Ujian yang si kafir tadi kawan gingko aja kan itu jenguk aku geri. Maka orang yang setiap hari guru dehi datang masuk Islam dia. Itu Nabi itu rendah hati Nabi, tidak kasar Nabi, rendah hati Nabi. Kan dalam Al-Quran juga disebutkan walaupun tafadzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau hai Muhammad ya Nabi punya perangai kasar, garang, bukan mereka umat itu bukan gara jangan berparah, tapi dengan ketawaduan rendah hati Nabi memparahkan orang yang asal mulanya benci dengan Nabi jatuh sayang cinta dengan Nabi. Itu karena sifat tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kafir pun dengan kesombongan keangkuhannya luluh karena sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendak baik ke orang tua, hendak kada baik ke menyegari Nabi datang menjenguk. Mau kita ada orang yang suka ganggu kita, hari-hari diganggu umpama. Pokoknya saring kita, tiba-tiba kita dengarnya geri, itulah kosong tuh tiba-tiba tuh hujan, ada mati sekalian tuh kita lalu menyumpah kita. Wa yushayyi'u ay yutbi'u wa yushayyi'u ay yatbi'u janaizahu ay yakhruju sallallahu alaihi wasallam ma'al mauta ilal qubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengiring atau mengantar jenazah mereka yang telah meninggal dunia. Artinya ada orang-orang fakir miskin yang ketika itu meninggal dunia lalu dimakamkan, dibawa ke kubur. Umpat Nabi itu juga mengiringi itu. Jadi umpat mengiringi jenazah dibawa ke kubur itu umpat Nabi bawa juga. Padahal sekelas Nabi ada orang miskin meninggal dunia dibawa ke kubur, umpat juga Nabi pulang. Wala yahqiru ay la yahtaqiru sallallahu alaihi wasallam faqiran adqa'ahu wa ashwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meremehkan orang-orang fakir. Dengan sebab kefakiran itu seseorang itu dihinakan. Artinya orang-orang fakir itu dianggap remeh, dianggap hina karena kefakirannya. Nabi tidak pernah meremehkan, menghina orang fakir. Bahkan Nabi tidak suka dengan kefakiran yang dirasakan oleh orang fakir. Artinya berusaha Nabi menghilangkan kefakiran orang itu kayak Pak. Jadi ada orang fakir, orang miskin, Nabi tidak pernah mencela, meremehkan, merendahkan orang fakir. Justru Nabi benci dengan kefakiran yang ada pada orang tersebut. Artinya berusaha Nabi itu bagaimana orang itu supaya tidak fakir.
Kalau ibarat kita wajah ini, Papa Sugih melihat orang fakir miskin, kayak apa caranya supaya dia kada miskin? Mungkin diulahkan gawian kan, atau dibagi modal kan? Nah, kau nih modal, mau misalnya beruntung, berrezeki banyak, kembalikan, mau misalnya takut selesai ya lah. Nah itulah. Artinya tidak pernah meremehkan orang fakir, juga benci dengan kefakiran yang ada pada orang tersebut. Berusaha tapi menghilangkan kefakiran. Wa yaqbilul ma'zirah ay udrul mu'tazari ilaih walau kanat a'zaruhu laysat ala haqiqatiha. Wa wakkala sallallahu alaihi wasallam ila Allahi ahwala sarairihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima uzur, alasan orang-orang yang punya uzur, meskipun uzur yang disampaikan oleh orang yang punya uzur itu tidaklah sebenarnya beruzur. Nabi tetap menerima dan Nabi serahkan kepada Allah keadaan sir, rahasia di balik uzur tersebut. Maksudnya ini, pada zaman Nabi kan ketika perang itu kan banyak, Nabi kan mengajak para sahabat, yuk kita kumpul, yang punya harta baik-baik, yang punya tenaga kuat sehat, kita berperang melawan kafir Quraisy. Kan para sahabat ada yang datang kepada Nabi itu, wahai Rasulullah, aku ni hendak umpat berperang, cuma pinggang lagi sakit, itu uzur. Iyalah hanya Nabi kena payah umpat. Ada lagi yang seperti Sayyidina Utsman, pernah ketika perang Sayyidina Utsman datang ke Nabi beruzur, aku kada umpat, karena ketika itu istrinya sakit keras, garing banget, meninggalkan peperang, bini di rumah sakit, garing banget. Nabi terima, iyalah ada payah aja umpat je nanti. Nah, sebahagian dari mereka itu ada orang-orang munafik yang menjual, wahai Rasulullah, aku ini sebenarnya sebulan yang lalu dapat tingkat hendak umpat peperang, cuman pas esok hendak pulang, hari ini pulang pinggang sakit dan apa. Maksudnya berisi alasan beruzur, padahal pembual, ialah ya Nabi kada payah umpat gitu. Jadi Nabi tetap menerima uzur, alasan orang yang punya uzur, meskipun uzur yang dikatakan kepada Nabi itu tidaklah sebenarnya kayak itu, bual-bual benar ya. Tapi Nabi tetap terima, ialah ya Nabi, jangan gitu, jangan tolak. Dan Nabi serahkan rahasia, artinya itu apa yang disembunyikan oleh orang yang mengadukan uzur kepada Nabi itu dah serahkan ke Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bisa kita menghukum orang tersebut, mengadili orang tersebut karena berbohong dengan Nabi. Nabi terima aja, oh kada kawannya, oh nampak banyak urusan, padahal kuliah berdadai, alasan dibuat-buat. Nabi terima, kadang-kadang jadi Nabi bual, kadang-kadang Nabi ayo, jadi Nabi ada payah, tulang itu Nabi itu. Wa yuqabilu ayla wa la yuqabilu ayla yuwajihu sallallahu alaihi wasallam ahadan bima yakrahu ayl ahad ay haya'an wa karama nafsin ay la yukhatibuhu bidzalika tasrihan bal yazharuhu talrihan aw la yukhatibuhu hadiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menghadapi seseorang dengan sesuatu yang tidak disukai oleh orang tersebut. Artinya Nabi tidak langsung mengajak bicara kepada seseorang dengan jelas, akan tetapi Nabi menjelaskan itu dengan isyarat, atau Nabi tidak mengajak bicara orang tersebut seketika itu, di waktu itu juga.
Karena Nabi ketika menghadapi seseorang, Nabi tidak menghadapi seseorang itu dengan sesuatu yang membuat seseorang itu tidak suka. Artinya ini, apabila ada seseorang yang bermasalah, Nabi itu kadang langsung timbang di tempat apa aja baharinya. Nang kisah bahari dan timbang di tempat pokoknya asal salah langsung dihadapan, lupa tunjuk kumanya dah. Pak istilahnya dan timbang di tempat. Nabi ada. Apabila ada orang itu bersalah, itu tidak di tempat langsung tunjuk di muhadza, tapi Nabi akan menyampaikan secara talwih, isyarat. Artinya tuh secara sindir supaya orang itu kada sumpah. Ketika orang itu salah, kada langsung dihadapan itu dimamai ditunjuk muhadza. Tapi di lain kesempatan, kalau bisa kita dibawa ke pinggir atau Nabi itu menasihatinya secara umum, tapi yang dituju ada orangnya, artinya tidak secara langsung. Jadi ketika Nabi menghadapi seseorang, Nabi tidak menghadapi dengan sesuatu yang membuat seseorang itu malu atau seseorang itu kada suka. Kalau ibarat kita, ketika Nabi hendak memadahi nang seko, mungkin Nabi bercerita lah ada orang nang kayak ini, padahal dia tahu ini haram, tapi masih lagi digawi. Jangan, pada orangnya ada. Nah, jadi secara talwih gitu maksudnya, tidak secara sarih jelas. Kau si ano, jangan lagi gitu kata Nabi. Jadi Nabi SAW itu orangnya lemah, ramah tamah, lembut. Jadi meskipun orang itu salah, Nabi tetap memadahinya secara talwih, isyarat, kada timbang di tempat. Nah ini sifat-sifat ketawaduan atau sifat akhlak mulia Nabi SAW. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan sampai di sini pembicaraan kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalih wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahm. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.